Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 mata kuliah biopsikologi kelas E2 dengan anggota sebagai berikut akan menjelaskan perilaku makan menurut perspektif biopsikologi. Duh, lapar nih. Sampai ke bawah mimpi. Makan kali ya? Tapi dah makan tadi jam 12. Kalau makan lagi, nanti pas makan malam, aku masih kenyang. Gimana ya enaknya? Oke lah, kayaknya aku nggak tahan kalau harus nunggu jam makan malam. Karena tadi aku sudah makan, lebih baik aku makan dalam porsi kecil aja. Ya, ganjel perut mungkin. Enaknya makan apa ya? Ada makanan apa nih di meja? Mending makan mie instan atau masakan mama ya? Masakan mama aja deh, kan lebih bervitamin dan bergizi. Akhirnya kenyang juga. Nah teman-teman, dalam keadaan pada adegan tadi terdapat teori-teori makan yang berkaitan, yaitu Yang pertama, ada set point assumption. Kebanyakan orang mengatribusikan lapar pada adanya defisit energi dan mereka melihat makanan sebagai cara sumber energi tubuh untuk dikembalikan ke tingkat optimalnya atau energi set point. Setelah makan, sumber energi seseorang diasumsikan mendekati set point-nya dan menurun setelah tubuh menggunakan energi untuk memberi bahan bakar pada proses fisiologisnya. Ketika tingkat sumber energi tubuh anjlok cukup jauh di bawah set point, seseorang menjadi termotivasi untuk lapar dan makan lagi. Menurut set point assumption, makan akan terus berjalan sampai tingkat energi kembali ke set point dan orang itu merasa kenyang. Yang kedua, ada teori glukostatik. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, para peneliti yang bekerja berdasarkan asumsi bahwa makan diatur oleh sistem set point tertentu menspekulasi tentang sifat pengaturan itu. Beberapa peneliti mengatakan bahwa makan diatur oleh sistem yang dirancang untuk mempertahankan set point glukosa darah, ide bahwa kita menjadi lapar ketika kadar glukosa darah kita turun secara signifikan ke bawah set point-nya, dan bahwa kita kenyang ketika makan itu mengembalikan kadar glukosa darah kita ke set point-nya. Beragam versi teori ini secara kolektif disebut sebagai teori glukostatik. Yang ketiga, ada teori lipostatik. Teori lipostatik adalah teori set point lain yang dikemukakan dalam berbagai bentuk pada 1940-an dan 1950-an. Menurut teori ini, setiap orang memiliki set point untuk lemak tubuh dan penyimpangan dari set point ini menghasilkan penyesuaian kompensatorik pada tingkat makan yang mengembalikan kadar lemak tubuh pada set point-nya. Dukungan yang paling sering dikutip untuk teori ini adalah fakta bahwa berat badan untuk orang dewasa relatif tetap konstan. Teori glukostatik dan lipostatik dianggap saling melengkapi, bukan saling eksklusif satu sama lain. Teori glukostatik dianggap menjelaskan tentang inisiasi dan penghentian makan, sementara teori lipostatik dianggap menjelaskan tentang pengaturan jangka panjang. Jadi, pandangan yang dominan pada 1950-an adalah makan diatur oleh interaksi antar kedua sistem set point itu, sistem glukostatik jangka pendek dan sistem lipostatik jangka panjang. Selain berkaitan dengan teori makan, adegan pertama yang juga berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kapan kita makan, yaitu yang pertama, lapar sebelum waktu makan. Serangan ini juga memberikan dukungan yang kuat untuk teori-teori set point. Sebelum waktu makan, cadangan energi tubuh berada dalam keadaan keseimbangan homeostatik yang cukup baik. Lalu ketika makanan dikonsumsi, terjadi influx bahan bakar ke dalam aliran darah yang mengganggu homeostatis. Indikasi pertama bahwa seseorang akan segera makan ketika mendekati waktu makan rutin, lalu memasuki fase sefali dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak influx yang mengganggu homeostatis yang segera tiba dengan melepaskan insulin ke dalam darah dan mengurangi glukosa darah. Lalu yang kedua adalah pengondisian lapar Pavlovian. Selama fase pengondisian di salah satu eksperimen Weingarten, disuguhkan 6 kali makan per hari dengan interval yang reguler kepada tikus dan memberikan sinyal akan segera datangnya setiap makanan dengan stimulus kondisional berupa bunyi bel dan lampu.
Prosedur ini dilanjut selama 11 hari dan selama fase tes yang menyusul kemudian. Makanan terus-menerus disediakan. Selanjutnya, dalam keadaan adegan 2, terdapat faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih apa yang akan kita makan dan berapa banyak yang akan kita makan. Mulai dari faktor yang mempengaruhi apa yang akan kita makan adalah: yang pertama, preferensi dan aversi rasa yang dipelajari, di mana kita akan cenderung untuk memilih rasa yang diikuti dengan penambahan kalori dan menghindari makanan yang diikuti oleh rasa sakit. Yang kedua adalah belajar untuk makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Kesehatan adalah hal yang penting bagi semua orang, dan salah satu hal yang berperan adalah makanan yang kita konsumsi. Untuk itu, sebagian besar dari kita akan memilih untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki vitamin, mineral, dan gizi yang cukup, atau bisa disebut juga dengan 4 sehat 5 sempurna, agar kesehatan kita terjaga dari makanan yang kita konsumsi. Dan faktor yang mempengaruhi berapa banyak yang kita makan adalah: yang pertama, satiety signals atau sinyal kenyang. Makanan di usus dan glukosa yang masuk ke dalam darah dapat menginduksi sinyal kenyang yang akan menghambat konsumsi makanan berikutnya. Sinyal ini akan bergantung pada volume dan nutrient density atau kepadatan nutritif dan volume kalori pada makanan tersebut. Yang kedua adalah appetizer effect and satiety. Dalam acara jamuan makan formal, biasanya akan disediakan appetizer atau makanan pembuka yang jumlahnya sedikit. Tetapi, secara tidak sadar, hal ini akan meningkatkan rasa lapar dan bukan menurunkannya. Inilah yang disebut dengan appetizer effect, di mana adanya efek yang membangkitkan respon-respon fase sefalik akibat mengkonsumsi sejumlah makanan kecil. Yang ketiga ada social influence and satiety. Kondisi lingkungan saat kita makan juga mempengaruhi pada rasa kenyang. Ketika kita makan dengan banyak orang, kita akan cenderung untuk makan lebih banyak. Sebaliknya, jika kita makan sendirian, maka jumlah makan kita tidak terlalu banyak. Tetapi hal ini bisa berbeda pada setiap orang tergantung kasusnya. Selanjutnya ada shame eating. Terdapat sebuah studi mengenai shame eating atau bisa disebut juga dengan berpura-pura makan atau makan palsu yang menunjukkan bahwa sinyal kenyang dari usus atau darah belum tentu menghentikan makan atau menginduksi sinyal kenyang. Ada juga serving size and satiety. Semakin banyak porsi makanan yang disajikan di hadapan kita, hal ini akan cenderung membuat kita makan lebih banyak. Dan yang terakhir adalah sensory specific satiety. Semakin beragam atau bervariasi rasa makanan yang disajikan, hal ini juga akan berpengaruh terhadap porsi makanan kita. Itu dia penjelasan perilaku makan dari perspektif biopsikologi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video lainnya.